Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrino Fernanda, BP 1910-22-10-7. Saya berasal dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis, Universitas Andalas. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan atau mempraktikkan dan mengamati proses transformasi yang terjadi pada bahan baku karbohidrat, yaitu pada ubi kayu atau singkong. Untuk itu, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, sebaiknya kita tahu dulu seperti apa itu singkong atau ubi kayu. Tanaman singkong ini bahasa latinnya itu Manihot hespe. Jadi singkong ini merupakan salah satu komoditi pangan yang paling banyak yang ditanam di daerah tropis dan mudah dibudidayakan walaupun pada lahan tandus. Dan selanjutnya pengolahan singkong ini secara terpadu merupakan upaya memanfaatkan seluruh bagian singkong yang tanpa ada yang terbuang kulitnya. Dan singkong ini dapat kita olah menjadi tape singkong melalui proses fermentasi atau menggunakan ragi tape. Dan singkong ini juga merupakan bahan baku yang sangat baik untuk produk fermentasi karena kadar papatinya ini sangat tinggi, dan beberapa produk yang lain. Produk tersebut adalah tape tradisional, maltodextrin, glukosa, fruktosa, sorbitol, biotenal, dan berbagai asam organik lainnya. Singkong ini hasilnya itu bisa kita contohkan seperti ini. Baiklah, langsung saja kita ke proses fermentasi dan proses produksi singkong menjadi tape singkong. Baik teman-teman semua, kita langsung mulai saja untuk proses produksinya. Kita pilih bahan yaitu singkong atau ubi kayu. Pilihlah ubi kayu itu yang terbaik yang bisa kita olah untuk menjadi tape singkong. Dan selanjutnya untuk berapa banyak yang harus kita gunakan, kita bebas memilihnya berapa, tergantung dari kemauan masing-masing. Kita timbang dulu untuk kita produksi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sekitar lebih kurang 1 kilo untuk ubi. Ini kita bisa gunakan 1 butir ragi ini. Nah, langsung saja ke proses pembuatannya. Nah, pada proses pertama ini yaitu proses pengupasan kulit. Pada proses ini singkong tadi kulitnya kita kupas dengan menggunakan pisau atau alat lainnya, dimana pada proses ini bertujuan untuk mengambil daging singkong yang ada di dalam singkong, dimana nanti daging yang ada di dalam singkong ini yang akan kita olah menjadi tape singkong tersebut. Nah, inilah bentuk perubahan singkong yang kita telah kupas kulitnya. Bentuknya sudah licin dan siap diolah. Proses selanjutnya yaitu proses pengipisan kulit ari, dimana pada proses ini kita masih menggunakan pisau. Proses ini juga bertujuan supaya ragi tape mudah menempel pada singkong.
beginilah bentuk perubahan singkong yang telah kita buang kulit arinya. Proses selanjutnya yaitu proses pencucian dengan air, di mana pencucian ini kita lakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Tujuan dari proses ini yaitu untuk membuang partikel-partikel kotoran yang masih menempel pada daging ubi. Nah, beginilah bentuk perubahan daging singkong yang telah kita bersihkan. Proses selanjutnya yaitu proses pengecilan ukuran, di mana proses ini ubi kita potong dengan menggunakan pisau sesuai dengan ukuran yang kita minati. Proses ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan fermentasi. Nah, perubahan pada proses pengecilan ukuran ini, ubi akan berbentuk kecil-kecil dan akan mudah kita olah dan dalam melakukan fermentasi. Proses selanjutnya yaitu proses perebusan, di mana pada proses perebusan ini ubi tadi dimasukkan ke dalam panci kukus yang telah disediakan dan direbus dengan menggunakan kompor. Proses perebusan ini bertujuan untuk membuat tekstur singkong menjadi empuk dan lembut dan akan mempermudah proses fermentasi. Ubi kita rebus lebih kurang selama 30 menit. Nah, ubi yang kita rebus jangan terlalu lama, bisa separuh matang, pokoknya jangan sampai matang karena akan mempengaruhi proses fermentasi. Selanjutnya proses pengeringan, di mana proses ini ubi atau singkong kemudian dimasukkan atau diletakkan di atas tempat untuk dikeringkan. Proses pengeringan ini lebih kurang selama 1 jam. Nah, pada proses pengeringan ini teman-teman harus tahu bahwa tujuannya untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kamber yang akan tumbuh nantinya selama proses fermentasi. Pengendalian pada proses ini dilakukan dengan mengatur kondisi optimal untuk pertumbuhan kamber dan kapang. Kamber ini dapat hidup pada bahan pangan yang mempunyai kadar air yang cukup. Jadi pada awal fermentasi kamber ini bersifat aerobik dan pada akhir proses fermentasi bersifat anaerobik dengan menghasilkan alkohol dan bersifat fermentatif. Dan kapang ini dapat tumbuh optimum pada bahan pangan dengan kadar air 15% dengan suhu 25-27 derajat. Selanjutnya singkong ini kemudian ditaburi ragi secara merata di seluruh permukaannya. Proses ini bertujuan supaya singkong bisa berfermentasi dengan baik. Proses selanjutnya itu proses pembungkusan, di mana proses pembungkusan ini ubi dibungkus dengan menggunakan daun pisang atau bisa menggunakan tempat lain. Tujuan dari pembungkusan ini yaitu nanti ubi akan melakukan proses fermentasi. Nah, teman-teman harus tahu nih apa aja yang terjadi pada proses fermentasi. Jadi, proses fermentasi yang dilakukan ini proses fermentasi anaerob, di mana tape
rasanya ini akan lebih manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob, karena mikroba-mikroba yang terkandung dalam ragi ini tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Pada proses fermentasi, jumlah mikroba antara lain dipengaruhi oleh lama fermentasi, yakni semakin lama fermentasi jumlah mikroba semakin banyak dan produksi etanol semakin tinggi. Jadi proses ini akan terhenti jika kadar etanol sudah meningkat sampai tidak dapat ditolerir lagi oleh sel-sel kamir. Tingginya kandungan etanol ini akan menghambat pertumbuhan kamir dan hanya mikroba yang toleran terhadap alkohol yang tumbuh. Setelah proses fermentasi yang sudah saya jelaskan tadi, juga terdapat reaksi-reaksi kimia seperti ini. Nah, teman-teman semua, jadi pada proses pembungkusan yang telah saya lakukan tadi, yaitu menggunakan daun pisang. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat yang kita peroleh kalau kita menggunakan daun pisang. Seperti ini. Nah, setelah melakukan proses fermentasi selama lebih kurang 2 hari, coba kita lihat bagaimana hasil dari proses fermentasi tersebut pada tape singkong ini. Nah, kalau kita lihat tape singkong ini, kalau dari segi aromanya terasa sama seperti tape singkong biasa yang kita beli di pasar ataupun di mana. Aromanya seperti bau masam. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat dari segi bentuknya lembut dan aromanya masih terasa seperti tape. Dan untuk rasanya coba sedikit masam, sama seperti tape yang berada yang dijual di pasar-pasar. Nah, bisa dikatakan tape ini enak. Nah, mungkin itu hasil dari praktikum kali ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.